Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan coba membahas tentang pengukuran atau menghitung ukuran-ukuran statistik untuk data berkelompok. Misalkan di data ini ada 8 kelas dengan masing-masing intervalnya 20 sampai 29 hingga 90 sampai 99, dan ini nilai frekuensinya. Nah, yang pertama kali kita coba cari total datanya ada berapa. Totalnya berarti kita ketik sum dari data ini ya. Kita lihat ada 100 data. Nah, kemudian ada yang namanya, kita cari unsur-unsurnya dulu. Ada namanya tepi, kita namanya batas bawah ya, batas bawah dalam ini, kemudian batas atas, kemudian tepi bawah, kemudian tepi atas. Nah, batas bawah itu adalah yang dari interval ini, yang ini. Yang pertama batas bawahnya adalah 20, batas atasnya 29. Kemudian kalau kita lihat selisih dari 20 ke 30 itu adalah 10, itulah sebagai panjang kelasnya. Berarti di sini adalah ditambahkan 10. Ya, kemudian berarti tinggal ke bawah, kita tambahkan 10. Kemudian tepi bawah itu adalah batas ini ya, tepi bawah ini adalah batas bawah dikurang 0,5. Nah, sedangkan ini tepi atas batas atas tambah dengan 0,5. Jadi kalau kita buat seperti ini dikurang dengan 0,5, sementara yang di sini kita tambah dengan 0,5 ya, tidak dikurang tapi ditambah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang pertama kita mencari yang namanya misalnya nilai dari rata-rata. Rata-rata rumusnya apa? Nah, kalau kita ambil nilai rata-rata di sini, misalnya rumusnya ya, ambil rumusnya ini. Nah, unsur apa aja yang kita perlukan untuk mencari rata-rata? Kita tulis rumusnya di sini. Yang pertama adalah midpoint ya, midpoint. Midpoint itu adalah midpoint. Jadi ada M, kita misalkan di sini itu adalah rumusnya batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Itu adalah midpoint ya. Berarti kalau kita ambil di sini batas atas, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke. Nah, ini dia. Kemudian apa yang kita perlukan lagi yaitu F dikali MI. Berarti ini ada FI dikali MI. Jadi frekuensinya dikali nilai tengahnya. Jadi ini F dikali dengan nilai tengah. Nah, dapatlah dia seperti ini. Kemudian kita cari. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu apa? Perlu jumlah. Berarti jumlah dari FI kali MI. Maka kita copy rumusnya ini. Ya, inilah yang disebut dengan jumlah dari FI MI. Maka nilai rata-ratanya, minnya, adalah sigma FI MI. Ini FI MI di jumlah dibagi dengan sigma dari FI. Ini kan FI sigma. Total artinya ya, sum. Nah, kita tulis jangan total tapi sum ya, atau sigma. Itu boleh. Oke, ini sum sama dengan sum. Nah, ya, jadi total sum sigma. Itulah mencari nilai rata-ratanya. Jadi rata-ratanya 60,1. Ya, lihat di sini. Nah, kemudian yang kedua kita mencari ukuran pemusatannya. Yang kedua adalah namanya modus ya. Modus. Modus itu rumusnya seperti ini. Nah, pertama-tama kita mencari dulu yang namanya kelas modus. Nah, jadi kelas modus itu adalah, kalau kita lihat di sini, kelas modus itu adalah, kita mencari modus ya. Kelas modus itu adalah yang frekuensinya paling banyak. Mana frekuensinya paling banyak? Kalau kita lihat di sini, frekuensi yang paling banyak itu ada di sini. Nah, ini dia ya. Berarti ini kelas modus. Nah, ini namanya kelas modus. Jadi bisa kita kasih komen, insert ya, komen gitu. Bisa kita kasih komen nanti. Ini adalah kelas modus. Nah, kemudian berarti unsur apa yang kita perlukan? Nah, katanya tepi bawah. Berarti kita tulis dulu tepi bawah di kelas modus ini berapa tadi? Tepi bawahnya adalah 39,5. Nah, kita tulis 39,5. Kemudian ada panjang kelas. Nah, panjang kelas tadi berarti boleh kita hitung seperti ini. Panjang kelas itu adalah batas atas kurang batas bawah tambah 1, atau batas atas kelas sebelumnya. Nah, dikurang dengan batas atas setelahnya. Jadi kalau kita ambil ini sama aja dengan
40 dikurang sebelumnya 30, kan gitu, 10 ya panjang kelasnya. Kemudian D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, berarti frekuensi kelas modus nih dikurang dengan sebelumnya 9. Ini D1. D2 frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas setelahnya. Oh, berarti tadi kelas modus kan ini dikurang setelahnya yang bawahnya berarti. Nah, ini. Kemudian apalagi sudah ada unsurnya TB, C, D. Nah, tinggal cari modus. Berarti rumus modus adalah tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan ya D1 ya kan, D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2. Nah, jadi modusnya adalah 48,5. Nah, pastikan nanti bahwa memang nilai modusnya itu diantara di kelas modusnya. Jangan sampai misalkan nilainya 50, berarti kan bukan di kelas ketiga. Atau misalkan 35, berarti bukan di kelas kelima. Nah, itu mencari modus. Ya. Nah, kemudian kita mencari ukuran letak. Salah satu ukuran letak itu atau posisi itu adalah median. Nah, ini median itu atau nilai tengah ya, data dibagi 2. Nah, untuk ukuran letak, misalkan kita sudah tahu salah satu ukuran letak, misalkan median, kuartil, data dibagi 4, atau desil, data dibagi 10, atau persentil, data dibagi 100, ya. Jadi kita di sini perlu yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita perlu frekuensi kumulatif. Nah, kalau kita lihat di sini, apa saja yang diperlukan, ini kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup dulu ini, kita hide dulu. Nah, yang kita butuhkan adalah frekuensi kumulatif FK. Nah, cara ngitungnya ini frekuensi yang pertama, kumulatif yang pertama tetap, kemudian frekuensi yang selanjutnya ditambah dengan sebelumnya. Nah, pastikan totalnya nanti dengan jumlah data sama ya. Nah, yang pertama kita cari adalah posisi median. Kalau median berarti posisinya adalah N/2. Nah, N/2 ya. Berarti N/2 nya berapa? Datanya kan 100 dibagi 2. Nah, berarti data ke-50. Ini artinya data pertama sampai 9. Enggak, nah artinya data ke-10 sampai ke-18. Berarti data ke-50 ada di sini. Di keempat ya. Kelas keempat. Kita kasih warna. Nah, ini kan berarti data ke-37 sampai data ke-53. Nah, berarti dia di kelas keempat, maka tepi bawahnya kalau kelasnya ini berarti 49,5 kan. Kemudian panjang kelas tadi sama, panjang kelasnya kan 50 kurang 40 berarti 10 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum, perhatikan ini frekuensi kumulatif ya di kelas median, tapi yang diminta sebelum berarti yang atasnya 36. Nah, kemudian frekuensi saat median pada saat kelas median, berarti frekuensi bukan yang 53 tapi frekuensi saatnya saat kelas median itu 17. Berarti kalau kita lihat sini FM-nya adalah 17. Nah, maka kita cari si mediannya sama dengan tepi bawah kan ditambah dengan, kalau lihat di rumusnya, panjang kelasnya 10 dikali dengan frekuensi posisi yang ini dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi saat mediannya. Nah, inilah nilainya 57,73. Pastikan dia ada di sini. Nah, itu mencari median. Nah, kalau kita mau mencari misalkan kuartil, desil, nah ini tinggal diganti aja. Kalau dia kuartil berarti ini adalah IN/4 ya. Maka oleh karena itu kuartil kedua itu sama dengan median, karena kan IN dibagi kalau kuartil kedua berarti 2N dibagi 4, berarti kan setengah N juga. Jadi kalau kita lihat di sini rumus dari kuartil misalnya ya, kuartil kita mau ambil kuartil. Ini kita ambil kuartil. Oke. Kita ambil rumus kuartil, kita delete dulu. Nah. Oke, kita kecilin. Kita mau cari si kuartil. Nah, ini. Nah, misalkan kita mau cari kuartil 1. Kuartil 1 berarti posisinya adalah N1 kali N/4. Ya.
Berarti kalau 1n/4 itu adalah 1 dikali n/4, berarti 1 kali 100/4. N-nya kan data ke-25. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ini kan posisi data 1 sampai 9 kurang. Berarti 25 itu ada di sini nih. Data ke-19 sampai data ke-36. Berarti kan 25 ada di sini. Maka TB-nya di sini, tepi bawahnya yaitu 39,5. Ya. Oke. Kemudian C-nya sama 10, ya kan? Kemudian perhatikan frekuensi. Tadi kan ini sebagai kelasnya si kelas, kita ganti warnanya ya, hijau. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Berarti kumulatif yang dibaca itu 18 kan gitu. Nah, kemudian frekuensi saat Q1, pada saat Q1 berarti yang di sini nih 18. Sama ya, betulan 18. Ya sudah, tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti Q1 sama dengan mirip rumusnya ini, bisa dikopi rumus ya. Artinya apa? Nah, artinya bahwa ini 43 ya, kita ulangin, yaitu tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan frekuensi posisi dikurang kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi saat. Nah, sama ya. Nah, pastikan dia berada di rentangnya. Nih. Nah, kalau mencari Q2, ya Q2 sama dengan median. Cari Q3. Berarti kita copy rumusnya ini. Kita cari ya. Berarti Q3 itu sama dengan Q3 nih. Berarti posisinya adalah 3 kali dengan N. Nah, 3 dikali dengan N. Nah, berarti ini 3 dikali dengan 100 dibagi 4. Nah, di 75. 75 itu posisinya ada di mana 75? 75 itu berarti ada di sini. Ini kan 73 masih kurang. Nah, di sini nih dia. Nah, di sini berarti di sini ya. Maka kalau kita ambil dari sisi ininya, dia tepi bawahnya 79,5. Nah, kita ambil copy rumus ini aja. Nah, jadi tepi bawahnya itu adalah 79,5. Ini tadi adalah 79,5. Oke, ininya C-nya tetap 10. Frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi ini kita hide dulu ya, biar gampang lihatnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya nih, berarti 73. Frekuensi saat Q3, frekuensi saat Q3 berarti frekuensi saat Q3, posisinya saat Q3 ya, pada saat Q3 berarti ini ya, frekuensi saat Q3 itu 14. Nah, ini 14. Nah, berarti kalau kita lihat dari frekuensi kumulatif sebelumnya tadi 73, ini salah, belum diketik tadi 73. Nah, berarti Q3-nya adalah tepi bawah, kan tepi bawahnya ditambah dengan panjang kelas dikali dengan posisinya dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi saat. Nah, pastikan nilainya ini ada di dalam rentangnya. Seperti itu. Ya. Nah, itu mencari kuartil 1, 2, 3. Misalkan kita mencari desil misalnya ya. Kita mau cari desil. Nah, asalkan rumus median itu sudah familiar, maka rumus yang ukuran-ukuran lainnya itu gampang. Jadi seperti tadi, misalkan desil nih. Nah, kita mau cari desil kedua misalnya ya. Desil, kalau desil berarti data dibagi 10 ya. Desil itu data dibagi 10. Nah, berarti kalau kita cari desil kedua, pertama kita cari posisi dulu. Posisi desil 2. Berarti kan sama dengan 2 dikali dengan N/10. Nah, berarti kalau kita cari di sini adalah 2 dikali 100/10. Ya, 20. Berarti ini kurang. Nah, ada di sini dia. Ini data 19 sampai 36, ya kan? Kemudian tepi bawah sama kayak tadi 39,5. Kemudian apalagi? Panjang kelas 10. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum. Nah, posisi ini 18. Frekuensi saat median. Saat desil 1.
PD1 misalnya itu berapa? Nah, 18 juga ya. Nah, berarti sama dengan desil 2-nya sama dengan tepi bawah tambah panjang kelas dikali dengan posisinya dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi saat. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia di dalamnya ya. Nah, misalkan mau desil ke berapa? Desil ke kita mau desil ke 9. Nah, desil ke 9 misalnya. Nah, berarti 9 dikali N per 10. Nah, ini 9. Dikali buat 9. Nah, berarti dia di data 90. Berarti data di sini nih. Nah, data di sini. Data 90. Nah, tinggal ikutin aja alurnya. Kita buat warna yang beda ya. Nah, biru misalnya. Berarti frekuensi posisinya 90, tepi bawahnya 90,5. 89,5. Nah, kemudian C-nya 10, frekuensi kumulatif sebelumnya 87. Frekuensi saatnya 13. Sudah, tinggal ngikutin rumusnya. Dapatlah dia 91,8. Ada di sini ya. Berarti tepi bawah dikali dengan panjang kelas dikali posisi kurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi saat itu adalah ukuran-ukuran ukuran letak atau posisi. Jadi median, kemudian kuartil, desil, persentil ya. Kalau persentil berarti data dibagi 100 ya. Nah, sekarang ukuran dispersi range ya, maksimum kurang minimum. Kemudian simpangan rata-rata. Berarti XI dibagi dengan rata-rata gitu ya. Ini seperti rata-rata dari rata-rata gitu ya. Ini kan dia rata-ratanya ya. Dia rata-ratain lagi. Itu namanya simpangan dari rata-rata. Bagaimana? Kita coba praktikkan untuk data berkelompok ya. Nah, seperti ini. Kita copy datanya di rumusnya di sini ya. Nah, kita tadi sudah punya rata-ratanya. Berarti yang kita perlukan adalah rumus XI kurang X bar. Berarti kita tambahkan satu kolom lagi. XI dikurang X bar. Nah, XI kurang X bar itu berarti di sini kita ganti, bukan XI kalau data berkelompok, berarti MI kan gitu ya, nilai tengah. Nah, ini kita buka lagi nilainya, kita buka unhide. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah nilai rata-ratanya ya. Kita butuhkan adalah MI-nya, hide dulu, dan rata-ratanya. Ini rata-rata ya. Maka kita buat di sini nilai absolut ya, atau MI kurang X bar dulu lah. Berarti kan XI MI dikurang dengan X bar. Ini kan X barnya ya. Nah, kemudian berarti ini absolut ya, nilainya tetap berarti Fn F4. Nah, kita ketika ini minus ya. Oke. Sampai di sini. Oke. Nah, kemudian kita absolutkan. Nah, berarti nanti absolut dari MI kurang X bar. Kita cari absolutnya. Berarti ini kita pindahkan dulu ke bawah biar nggak ganggu. Kita pindahkan ke bawah. Nah, berarti kita cari absolut ABS, absolut dari sini ya. Artinya nilainya positif. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, kemudian kita cari apa? Rumusnya lagi FI dikali. Nah, FI berarti kan sama dengan FI F dikali dengan yang MI dikurang X bar. Nah, berarti kan F-nya ini dikali dengan yang ini. Nah, kita pindahkan sedikit. Nah, barulah kita cari namanya min deviasi. Min deviasinya itu adalah sigmanya ini, jumlahnya ini, sigma dari FI kali X bar, kan gitu. Nah, seperti ini dibagi dengan sigma dari FI. Sigma FI-nya mana? Sigma FI-nya adalah nih 100 tadi ya. Ya, dapatlah dia min deviasinya 4,472. Nah, kemudian kita mencari apa lagi? Mencari varians atau ragam. Nah, ini rumusnya, ini berarti tadi bukan X ya, tapi M ya. Kita ganti MI sebagai nilai tengah ya, karena data berkelompok.
Nah, kemudian di sini kita akan cari ini tadi M ya. Kita cari nilai varians ya atau ragam. Rumusnya seperti ini. Nah, sebenarnya tadi kita udah cari tuh MI kali X bar, tinggal yang belumnya dikuadratin ya. Nah, ini kita ganti, kita pakai yang ini. Nah, berarti ini kan udah dapat nih MI kurang X bar ya. Tinggal yang kuadratnya, berarti MI kurang X bar dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Kalau tadi diabsolutkan biar nilainya positif ya. Nah, ini sudah. Kemudian dikuadratkan sudah dikali F-nya yang belum. Berarti F dikali dengan M dikurang dengan X bar dikuadratkan. Berarti tinggal yang ini F-nya dulu ya dikali dengan X bar. Yang dikuadratin. Ya. Ini tadi dari M kurang X bar ya. Oke ya. Ya. Nah, udah dapatlah nilainya ini. Nah, kemudian tinggal di tinggal di sum seperti tadi, sum dijumlah dari ini kan tadi sudah dapat jumlahnya, totalnya oh ini belum ditotal tadi MD-nya ya, ini tadi salah, belum ditotal, ini MD-nya di sini nih, total dulu dari sini. Nah, baru rumusnya adalah ini. Nah, dibagi datanya, ini MD-nya 18 ya. Kemudian S kuadratnya berarti S kuadrat itu adalah yang ini, sigma F kali M kurang X bar kuadrat dibagi dengan FI, sigma FI ini, sigma FI-nya ini dikurang 1 ya, kalau data sampel. Nah, inilah dia namanya S kuadrat, ini namanya varian. Nah, kalau yang namanya standar deviasi S saja, berarti S saja diakarkan SGRT dari varians atau ragam. Nah, ini namanya standar STDEV, standar deviasi atau simpangan baku. Nah, ini. Oke, jadi kita bisa mencari yang namanya tadi simpangan baku, varians, deviasi, kemudian interkuartil. Nah, interkuartil Q1 dan Q3 kurang Q1 ya, interkuartil Q3 kurang Q1 kan kita udah dapat Q3 dan dapat Q1-nya. Jadi kalau ini kita buka lagi. Nah, kalau interkuartil tadi, berarti IQR ya istilahnya. IQR berarti sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, kalau simpangan kuartil itu adalah setengah dari IQR, jadi 0,5 dikali IQR. Nah, jadi unsur-unsurnya sudah dapat ya. Jadi ukuran-ukuran yang lain pun seperti ukuran kemencengan, ada rumusnya nih, ada rata-ratanya, ada mediannya, ada standar deviasinya, dapat rumusnya ya. Keruncingan atau kurtosis juga ada, yang penting ada unsur-unsurnya. Ya, demikian untuk pengujian untuk statistik deskriptif, ukuran statistik untuk data berkelompok. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.